Mari kita bersyukur karena kalender gerejawi membawa kita berkumpul di 1 Januari ini untuk melakukan ibadah buka tahun. Kalau tidak hari Minggu, saudara, kita tidak melakukannya, bukan? Dan kalender ini membawa kita indah dan mengingat bahwa semua umat Kristiani gereja di Indonesia juga pada tanggal 1 membuka tahun selalu bersama dengan Tuhan. Maka hari ini adalah istimewa karena kalender membawa kita untuk berkumpul. Happy New Year, selamat tahun baru 2017. Kasih Tuhan sungguh sudah membawa kita di hari pertama di tahun baru 2017. Berapa banyak saudara yang mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Januari? Ya, dari kata Januari itu berasal dari mana? Cek saudara. Iya, kata Januari saudara sesungguhnya berasal dari dewa, segala permulaan yang disembah oleh Romawi pada waktu itu, saudara. Ya, dewa Janus, saudara. Dewa Janus ini memiliki dua wajah. Dari dewa inilah dinamakan bulan pertama karena kita ada di ambang tahun yang baru, tetapi seluruh pengalaman, mungkin hati dan pikiran kita masih di tahun yang lama, yang baru saja kita lewati. Dua wajah, melihat ke depan, melihat ke belakang. Melihat ke belakang, memandang masa lalu, melihat ke depan, melihat dan memandang masa depan kita ini. Nah, kalau kita lihat pada waktu saya amati di Vatikan waktu itu, dua wajah itu sebetulnya wajah yang sama, tidak seperti wajahnya itu sama, tetapi ada perbedaannya. Kalau saya lihat wajah yang menghadap ke depan lebih cerah, lebih nampak ada senyumnya, dan ya dalam pandangan saya nampak seperti optimis. Tetapi yang memandang ke belakang, sedang saya perhatikan wajahnya agak muram dan seperti tenggelam dalam kesedihan. Saudara, saya rasa di Januari kita diajak untuk memandang tahun baru. Tetapi yang ada dalam diri kita adalah segala pengalaman kita yang telah terjadi, bukan hanya di tahun yang baru saja berlalu 2016, tetapi juga berbagai macam pengalaman masa lalu kita. Karena saya berjumpa dengan banyak orang, meskipun itu pengalaman 3 tahun yang lalu, pengalaman mungkin dengan ibunya, pengalaman dengan ayahnya yang sangat menyakitkan, tetapi pengalaman itu mencengkram sehingga hati dan pikirannya, meskipun ada di tahun yang baru, 3 tahun sudah berlalu, tetapi yang menguasai emosi, pikiran, dan hatinya masih pengalaman 3 tahun yang lalu. Ada yang dinamakan dendam, bahkan ada yang dendam kesumat. Bahkan di Indonesia dikatakan ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya agar dendam ini 7 turunan, katanya. Jangan kita hilang. Dan kita hidup sekarang ini, tetapi ada dalam bentangan waktu sekarang, ke depan, dan ke belakang. Lebih baik yang mana, saudara, di tahun yang baru ini? Saudara sudah berada di ambang tahun baru, melewati tahun 2016. Sebaiknya kita menghadapkan wajah kita kemana? Wajah kita ini mewakili pikiran kita, mewakili hati kita ini. Apakah saudara lebih akan mengarahkan pandangan ke depan, atau saudara masih tenggelam untuk melihat berbagai hal yang di belakang kita ini? Mengarahkan pandangan ke depan berarti membuka segala hal yang baru, kemungkinan, kesempatan, selalu ada yang baru. Itu berarti tidak kita tenggelam dalam hal yang sama, bahwa kita akan tetap sama dengan yang lama,
baru itu berarti memberikan kemungkinan, peluang, pengharapan yang baru bahwa hubungan kita, hati kita, apapun dalam kehidupan kita dapat menjadi baru dalam kehidupan kita ini. Atau kita tetap akan masuk di dalam pengalaman masa lalu kita terus melihat ke belakang. Ada dua kemungkinan. Orang yang melihat ke belakang, dia bisa masuk dalam post power syndrome. Biasanya orang-orang yang pensiun itu terlibat dalam post power syndrome, tidak hidup dalam kenyataannya, tetapi juga dapat orang tenggelam dengan terus meratapi apa yang terjadi, kesalahannya, kegagalannya, kepahitan hidupnya akibat dari mungkin perbuatan orang lain yang menyakiti hatinya, luka hatinya. Meskipun di belakang, saudara, tetapi sepertinya hubungan saya dengan dia tidak akan berubah karena dia pernah berkata demikian, dia pernah melakukan demikian, saudara. Dan peluang dan kesempatan yang baru dengan pengampunan, dengan pembaharuan sepertinya sudah tertutup dalam kehidupan ini. Tahun baru, saudara, kita sambut hari ini. Saudara akan memandang ke belakang atau saudara akan memandang ke depan dalam hidup ini. Mana yang lebih baik? Kalau saudara, saya perhatikan perayaan ulang tahun dari orang-orang Tionghoa, kita sebut tahun Imlek. Kalau saya amati, mereka lebih ke depan. Pandangannya adalah ke depan. Karena selain kalau Imlek itu secara cultural, mereka mencoba untuk mengawetkan tali temali persaudaraan itu menjadi sangat penting dalam New Year. Itu sebabnya kalau kita bersaudara saling berkunjung, angpo satu dengan yang lainnya untuk menuntaskan kalau ada silang selisih, namanya keluarga pun, keluarga dekat pun kadang-kadang ada silang selisih, bahkan ada ayah dengan anak pun bisa silang selisih karena pengalaman. Tetapi tahun yang baru buat orang-orang Tionghoa adalah momentum baru. Apapun hubungan yang buruk, sakit di belakang, buat orang-orang Tionghoa, tahun baru Imlek momentum perdamaian. Ya, itu untuk menuntaskan silang silih, salah paham yang terjadi, relasi personal dicairkan kembali, persaudaraan dibangun kembali. Tetapi bukan hanya itu. Kalau saya lihat tahun baru buat orang-orang Tionghoa adalah usaha untuk dengan serius lebih mengarahkan ke depan, mengarahkan ke masa depan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Maka orang mengucapkan gongsi pacai. Apa artinya? Saya juga nggak paham ya, tapi saya lihat terjemahannya. Semoga makmur dan sejahtera. Apapun mungkin sudah sekarang ini miskin, tapi mereka bilang gongsi pak. Artinya ke depan kita akan bisa lebih makmur, kita lebih sejahtera. Jangan terfokus dengan yang lalu. Ke depan kita bisa lebih makmur, lebih sejahtera ya, karena Imlek adalah upacara buat orang Tionghoa pergantian musim semi. Setiap orang selalu, meskipun gagal panen hari ini, kita tanam kembali, selalu ada harapan akan berbuah kembali. Imlek adalah saat untuk membangkitkan pengharapan kita yang terdalam untuk meraih damai, keselamatan, kesehatan, segenggam emas. Sebabnya nanti banyak kabar emas, segunung sukses, kelancaran usaha, reformasi hidup. Itu yang saya amati kalau saya coba belajar apa itu Imlek buat orang-orang Tionghoa, lebih ke depan. Tapi mari kita bertanya, apakah memang baik kalau kita hanya berfokus ke depan? Dan ini ada lukisan yang sangat terkenal, An Allegory of Prudence, ya. Kiasan kebijaksanaan. Jadi saya mengajak saudara untuk merenungkan lukisan ini karena ini mengajak saudara untuk bijaksana. Jadi bijaksana dalam tahun baru
Kalau dalam lukisan ini, saudara, tidak hanya melihat ke depan. Kiasan kebijaksanaan ini berasal dari seniman, asal dari Venesia, dilukis pada abad yang ke-16, dan kalau sudah lihat ini lukisan yang bersejarah karena menggambarkan kebijaksanaan seorang laki-laki sebetulnya dengan 3 kepala. Yang pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Kedua adalah kepala orang dewasa yang menghadap ke masa kini, sekarang ini. Dan yang ketiga adalah kepala orang tua yang menatap ke masa lalu. Ya, dan itu memang kecenderungannya demikian ya kalau kita melihat di dalam usia. Tetapi yang menarik, saudara, kalau saya lihat lukisan ini dari seniman Venesia ini, di atasnya diberi tulisan, dan tulisannya adalah, inilah kebijaksanaan dari teladan atau pelajaran masa lalu. Kita menoleh ke belakang. Pelajaran dan teladan masa lalu. Manusia masa kini bertindak bijaksana supaya menyambut dan meniti masa depannya tidak dengan kehancuran. Sekali lagi, saudara, dari teladan masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depannya. Itu berarti, saudara, kalau kita sungguh-sungguh menikmati tahun baru, memang kita diajak untuk melihat bentangan waktu yang panjang, tetapi juga ada waktu untuk kita belajar dan mensyukuri dari semua teladan karya yang telah terjadi di masa yang lalu, tetapi juga kita melihat kondisi kita yang sekarang ini. Maka pada waktu saya mencoba untuk melihat bagaimana orang Israel, karena itu umat Allah yang dicatat di dalam Alkitab, merayakan, tadi kita lihat Imlek, saudara, fokus ke depan, bukan? Tetapi kalau kita lihat Rosh Hashanah, ini tahun baru orang Yahudi, apa yang dilakukan? Nah, saya coba untuk hayati. Ternyata tahun baru itu, saudara, dijadikan suatu peringatan. Peringatan itu berarti, kalau sudah ada peringatan berarti ingatan, bukan? Ingatan itu berarti yang sudah peringatan. Peringatan akan hari yang bahkan sudah lampau, yaitu hari penciptaan dunia oleh Allah ini. Nah, itu kalau orang Yahudi menyambut. Jadi bahkan mulai dari awal dari dunia ini diciptakan, saudara, itulah yang diperingati mereka pertama-tama. Perayaan tersebut diawali dengan peniupan serunai yang gegap gempita, yang terbuat dari domba jantan. Dan hari ini juga saya lihat khususnya di Indonesia banyak orang meniup trompet. Apa tanda trompet atau serunai yang dibunyikan itu? Sebetulnya buat orang Yahudi untuk mengumumkan, mengingatkan bahwa Allah pencipta dunia ini, yang sudah menciptakan dunia ini, merupakan pribadi yang memerintah sampai sekarang. Waktu sekarang ini. Bahwa Allah itu Alfa dan Omega. Dia yang mencipta dunia, dia sampai sekarang adalah pribadi yang masih memerintah. Itulah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dan peniupan serunai itu juga tanda. Saya tidak tahu apa yang sudah lakukan dengan tahun baru. Kalau orang Yahudi, serunai sudah dibunyikan, saudara, dan mengingatkan bahwa itu Allah pencipta dahulu yang menciptakan, dan sampai sekarang adalah pribadi yang masih memerintah, berkuasa dalam kehidupan dunia ciptaannya ini. Maka buat orang Yahudi, trompet seruni itu adalah panggilan untuk mawas diri,
introspeksi diri, dan bertobat. Nah, saya lihat perbedaan Imlek dan ini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi fokus kemana? Pertama-tama, saya rasa ke belakang, bukan? Ya, introspeksi diri. Sebelum kita berjalan maju ke depan, lihat hidupmu kembali, mawas diri, introspeksi diri. Maka 10 hari, itu berarti tahun baru 10 hari. Saudara, mereka melakukan yang namanya hari Yom Kippur, yaitu hari perdamaian, mendamaikan kembali dengan Sang Pencipta itu untuk segala hal yang tidak beres dalam hidup kita ini. Mungkin kemarahan, mungkin kebencian, mungkin kesalahan, dosa, introspeksi dan membereskan semuanya itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di hari pendamaian itulah Nabi Yoel, saudara, kira-kira kita berseru. Di hari Yom Kippur itu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Memang saudara, ada demonstrasi kalau orang sedang berduka, orang Yahudi itu mengoyakkan pakaiannya. Sesuatu pameran yang memang sangat dramatis. Tetapi buat Tuhan yang dilihat bukan hal yang di luar. Koyakkanlah hatimu. Saudara, itu menyambut tahun yang baru. Dan kita memang menyongsong ke depan. Tetapi mari koyakkan hatimu itu dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu yang masih berkuasa sampai sekarang ini dan yang akan melaksanakan selain kasihnya juga hukumannya kepada dunia sebab Ia pengasih dan penyayang. Kalau kita mengoyakkan hati kita, kita akan masuk dalam rahmat dan anugerah yang baru di sepanjang tahun yang baru itu. Saudara, saya tidak tahu mana yang saudara akan pilih dalam menyambut tahun yang baru ini. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh saudara belajar dari firman Tuhan, apa itu perayaan tahun baru? Berapa kali saudara sudah merayakan tahun baru seiring dengan jumlah usia dari saudara? Apa yang saudara tandai dengan perayaan itu? Pernah saudara bertanya? Nonton kembang api, sudah begadang semalaman. Apa makna perayaan tahun baru dalam kehidupan kita? Apakah sekedar pergantian waktu dan menyambut bahwa tahun waktu sudah berganti? Saudara, kalau kita mau belajar dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, tahun baru saudara sebetulnya adalah tanda atau menandai suatu akhir dari masa, akhir dari satu masa. Dan Tuhan oleh karena rahmat dan anugerahnya memberikan rahmat suatu permulaan masa yang baru. Tuhan mengingatkan kepada kita dengan waktu itu permulaan masa yang baru. Artinya, meskipun saat ini apapun pengalaman kita di tahun yang telah berlalu ini, dengan segala pergumulan hidup kita, mungkin kita dipenuhi dengan masalah, kita dipenuhi dengan pergumulan, tetapi orang dengan diingatkan tahun dan waktu yang baru di dalam Tuhan diajak suatu panggilan, ini perayaan panggilan tahun baru buat kita untuk mulai berpikir kembali dan menyambut Genesis. Kalau zaman saya, Genesis mengingatkan saya kepada grup band yang asal Inggris di dekade 80-an yang sangat lama. Tahun baru, adakah kita menyadari juga semacam Genesis, saudara? Genesis, kejadian itu ada di dalam Alkitab kita, menjadi kitab yang pertama kita. Genesis, kejadian, kitab yang pertama di dalam Alkitab, kitab tentang berbagai permulaan dari kehidupan umat manusia ciptaan. Dan kalau sudah baca dalam kitab Genesis itu, kita mulai melihat segala sesuatu
terjadi di dalamnya. Dan yang menarik dari kitab Genesis ini, kenapa ada di depan, kita juga menyaksikan bahwa dampak dari permulaan itu, saudara, dapat sangat serius bahkan kekal sampai kita mengenal namanya dosa asal. Permulaan, kalau sudah baca dalam kitab Genesis, permulaan adalah hal yang sangat serius dalam kehidupan kita ini. Karena permulaan itu memiliki dampak yang dapat berkepanjangan dalam kehidupan kita ini. Dan dampak yang berkepanjangan dari tahun 2016 mungkin sudah sampai kita bawa hari ini. Tetapi tahun baru mau mengingatkan kepada kita ini kembali satu Genesis anugerah Tuhan. Kita dapat memulainya kembali. Apapun yang telah terjadi di belakang ini. Dan kita diajak kembali berpikir, kalau permulaan yang lalu itu dapat berkepanjangan, permulaan yang dapat menjadi anugerah Tuhan kembali buat kita, seharusnya lah kita sambut tahun baru ini dengan kita pikirkan dengan lebih serius dan kita jalankan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Waktu selalu mengingatkan kita pada perkembangan, pertumbuhan, kemajuan, buah dalam kehidupan kita ini. Kita boleh memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ini. Kita semuanya, saudara, dapat melihat bahwa inilah rahmat waktu baru yang Tuhan anugerahkan. Agar kita tidak berhenti, kita tidak diam dalam kehidupan kita ini. Ada rahmat baru yang membuat kita dapat bertumbuh. Ada rahmat baru yang membuat kita dapat lebih maju dalam kehidupan kita ini. Kita tidak akan sama. Genesis, saudara, mengingatkan meskipun benar bahwa pada waktu kita ada di awal tahun ini, kita tidak dapat untuk selalu menghindar dari akibat pilihan yang telah kita buat di tahun 2016 atau masa lalu kita. Bisa menjadi penyesalan dalam hidup kita oleh karena sudah memilih hal-hal seperti itu. Tetapi tahun yang baru mengingatkan kepada kita bahwa Dia dapat memberikan kembali suatu awal yang baru. Kalau saudara hari ini mengalami masalah serius dengan siapapun, mungkin bahkan dengan orang tuamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan temanmu, dan sudah tenggelam dalam pengalaman masa lalu, sambut tahun baru ini dengan saya diingatkan bahwa saudara dapat memulai kembali dengan awal yang baru. Sudah tidak tenggelam dengan amarah saudara, kebencian saudara, dendam saudara karena pengalaman-pengalaman yang lalu. Sudah tidak stuck dengan 2 tahun lalu atau 2 bulan lalu. Ada hal yang baru dalam kehidupan kita ini untuk dapat kita mulai dengan bijaksana sehingga hubungan yang hancur, hubungan yang sudah retak dapat dipulihkan kembali, dapat diperdamaikan kembali dengan baru, dengan bijak. Kita memang tidak dapat selalu menghindar dari akibat-akibat pilihan kita yang masa lalu, tapi mari kita sambut tahun yang baru ini sebagai sesuatu awal yang baru, suatu Genesis dalam kehidupan kita, suatu kesempatan kembali, kesempatan kedua untuk kita dapat memperbaiki apapun yang sudah hancur dan retak. Sebab tidak ada yang mustahil di dalam anugerah dan rahmat Allah untuk menjadikan kembali segala sesuatu menjadi baru. Dan bahkan saudara, kita diajak untuk melihat satu visi bahwa ke depan visi kita itu adalah suatu bumi dan langit yang baru. Bumi dan langit yang baru, saudara, itu visi kita, di mana kemah Tuhan akan turun di dalamnya, entah itu tabernakel ataupun apapun, tetapi itu tempat kemuliaan Allah akan ada di tengah-tengah mereka. Dan itu vision kita semua. Setiap kita punya tahun baru, kita diajak untuk punya visi. Ini bukan suatu angan-angan, impian
utopia, tetapi ini satu vision yang harus kita miliki, bahwa Tuhan kelak akan membawa langit dan bumi yang baru. Dan sementara eskatologis pengharapan ke depan itu, kita sedang meniti dengan visi untuk terus membuat segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tidak tenggelam dalam manusia lama kita, terus ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Alkitab mengajar kita, yang pertama, mari kita di awal tahun ini, saudara, kita menyerahkan masa lalu kita kepada Tuhan. Bahwa masa lalu kita kepada Tuhan. Tuhan memang mengizinkan kita untuk mengenang masa lalu. Tuhan juga mengajar kita untuk membuat batu-batu peringatan mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Bersyukurlah, saudara. Serahkan masa lalu kita ini di dalam Tuhan dengan pertama kita mengingat semua karya kebaikan Tuhan, dan hati kita bersyukur dan membuat berbagai macam karya-karya peringatan terhadap karya Allah dalam kehidupan pribadi kita di sepanjang tahun 2016. Jangan kita lupakan. Alkitab tidak mengajarkan kita melihat ke depan dan melupakan ke belakang. Lihat ke belakang, jadikan itu peringatan. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar tegakkan dalam keluarga saudara. Ingatkan kepada anak dan cucu bahkan saudara, semua perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Itu menoleh ke belakang dalam versi Kristen yang pertama, saudara. Dan juga yang kedua, saudara, pengalaman kita bukan hanya yang baik, tetapi pengalaman-pengalaman yang buruk. Jangan biarkan kita menyambut tahun yang baru ini kita masih dicengkram dengan masa lalu kita ini. Mungkin pengalaman dengan keluarga, pengalaman dengan apapun sudah dicengkram dan sudah tidak bergerak maju, terus ditelan dalam kepahitan hidup, kemarahan, kebencian yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Rasul Paulus hari ini mengajar kepada kita dalam firman-Nya, lupakan semuanya itu, lupakan, jadikan pelajaran dalam kehidupan kita ini. Dan saudara, ini hal yang pertama. Dan yang kedua, mari kita serahkan masa depan kita juga kepada Tuhan. Saya ajak saudara seperti bangsa Israel ketika bersama dengan Yosua, 40 tahun sudah melewati padang gurun dengan berbagai macam pengalaman, dan sekarang mereka berdiri dan melihat tanah perjanjian dari Tuhan. Di depan mereka terbentang tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan kalau kita dapat belajar di dalamnya, dan yang terindah dari semuanya itu pada waktu mereka memandang perjanjian Tuhan yang indah di depannya, bahwa Allah akan menyertai mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara saat ini. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati. Janganlah kecut. Jangan kecut hati kita dan tawar hati di tahun yang baru. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita tidak pernah tahu masa depan kita, apa yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal ayat ini yang akan membuat kita damai dan sejahtera sepanjang tahun ini. Kita tahu siapa yang memegang tangan kita untuk menuntun kita di sepanjang tahun 2017 ini. Semua sudah direncanakannya, semua dikatakan oleh Tuhan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka selamat tahun baru 2017. Mari kita sambut datangnya harapan baru dalam kehidupan kita. Mari kita perbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan rahmat dan anugerah-Nya. Amin.